Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazrin Salsabila dalam Teens Recap edisi Januari 2024. Berita pertama membahas mengenai CSR PT Timah Tbk. PT Timah Tbk menjalankan program TJSL perusahaan, salah satunya dalam sektor peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui program Mobil Sehat atau Oto Sehat. Sepanjang tahun 2023, Mobil Sehat PT Timah Tbk telah melayani sebanyak 4.371 warga di wilayah operasional perusahaan di 42 titik. Mobil Sehat juga mendatangi kawasan wisata Bozem, Teluk Rubiah, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada Senin 15 Januari 2024 lalu dan Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara. Tahun 2023, puluhan masyarakat Pulau Belitung mendapatkan bantuan biaya pengobatan yang tersebar di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Tidak hanya mendukung sarana dan prasarana pendidikan, PT Timah Tbk juga mendukung peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui program Timah Mengajar. Program Timah Mengajar yang diinisiasi PT Timah Tbk kali ini memberikan pelatihan bagi 50 orang guru, mulai dari tingkat SD, SMP MTS, SMA MA, dan SMK yang berada di Kecamatan Kundur Barat dan Kundur Utara yang dilaksanakan di Wisma Timah Kundur. Pada tahun 2023, PT Timah juga kembali memberikan beasiswa pendidikan jenjang SMA bagi 36 siswa yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau melalui program kelas beasiswa PT Timah. Selain itu, PT Timah juga mendukung peningkatan sarana pendidikan seperti mendukung pembangunan pagar sekolah PAUD Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Melalui program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK PT Timah Tbk, pangkalan gas LPG 3 kg milik Sueb Haris, usaha rumah kontrakan milik Siti Nurhasanah, usaha laundry milik Rizal, usaha kuliner peletek ikan tenggiri milik Sulsia, kian eksis hingga saat ini. PT Timah bersama TNI membangun 2 unit sumur bor di Dusun 7 Desa Belo Laut dan Gang Cek Daud, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Timah telah mendorong kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS Mudong Garam Lestari, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur untuk terus berkembang. Setelah pada tahun 2023 lalu, PT Timah melalui program CSR memberikan bantuan dana pengembangan program bagi kelompok KUPS Mudong Garam Lestari. PT Timah Tbk ikut mendukung serta mensukseskan kegiatan jalan santai dan senam massal dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur ke-21. Beralih ke sektor lingkungan, mangrove berperan penting untuk menjaga ekosistem pesisir. Untuk itu, PT Timah terus menggalakkan penanaman mangrove di wilayah operasional perusahaan seperti di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Timah berkolaborasi dengan TNI, kelompok nelayan Ketapang Indah, dan pemerintah Kabupaten Bangka Barat menanam 2.000 batang mangrove di Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung Mentok, Bangka Barat, melalui kegiatan bertajuk Menjaga Kelestarian Ekosistem Mangrove. Selain menanam mangrove, PT Timah juga menanam sebanyak 24 pohon jambu mente di kawasan tersebut. Insan Timah di lingkungan kantor pusat PT Timah melaksanakan penanaman pohon di kawasan lapangan sepak bola, sekaligus bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Kegiatan bertema kolaborasi jaga lingkungan mengajak seluruh insan Timah bersama menanam pohon untuk menjaga lingkungan dan membangun kolaborasi ini diikuti karyawan lintas divisi. Sebanyak 80 pohon tanaman ketapang kencana dan tanaman pinus di areal ini dengan harapan pohon-pohon yang ditanam akan menjadi hutan pinus yang bagus dan juga membuat kawasan menjadi teduh. Karyawan PT Timah wilayah Kundur bergotong royong Jumat Resik dalam menjaga kebersihan di sekitar tempat kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di areal kantor sebagai upaya menjadikan lingkungan kerja tetap bersih, nyaman, dan rapi. Pada tahun 2023, emiten Teens ini telah melakukan reklamasi darat seluas 299,47 hektar lahan bekas tambang di wilayah operasional perusahaan. Pada tahun 2023, emiten Teens ini telah melakukan reklamasi darat seluas 299,47 hektar lahan bekas tambang di wilayah operasional perusahaan. Secara kumulatif, realisasi reklamasi darat yang dilakukan PT Timah sejak tahun 2015 hingga 2023 telah mencapai 3.183 hektar yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berita terakhir membahas mengenai manajemen PT Timah Tbk.
Direktur Portofolio dan Pembangunan Usaha MindID, Dilo Seno Widakdo, mengumpulkan jajaran direksi PT Timah Tbk bersama Kepala Divisi di lingkungan PT Timah Tbk. Pertemuan ini digelar di ruang rapat utama PT Timah Tbk. Kepala Divisi Pengolahan dan Peleburan PT Timah, Sofyan Simangunsong, menggelar rapat kerja tentang RKAP dan tinjauan manajemen ISO yang dilaksanakan di Wisma Sriwijaya, Unit Metalurgi Mentok. Menyambut bulan ketiga nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari, Bidang K3LH Wilayah Kundur mulai bersiap menyemarakan bulan K3 dengan melakukan berbagai persiapan, seperti pemasangan spanduk dan pamflet di area kerja, kampanye melalui grup WhatsApp, hingga berbagai lomba antar karyawan yang mengusung tema K3. Dalam hal ini, Divisi Pengolahan dan Pemurnian juga menggelar berbagai kegiatan dan lomba, di mana bulan ketiga nasional tahun 2024 mengusung tema Sehat dan Selamat dalam Bekerja agar terjaga keberlangsungan usaha, dan menggelar seminar kesehatan dengan tema Cegah dan Kendalikan Hipertensi dan Dislipidemia untuk hidup sehat lebih lama yang digelar di Wisma Sriwijaya. Untuk mengoptimalkan kinerja TSL Asmel, manajemen PT Timah Tbk menggelar FGD Evaluasi dan Optimalisasi Operasional TSL Asmel di ruang sidang utama PT Timah dan dihadiri oleh lintas sektor seperti internal PT Timah, MindID, Tim LAPI ITB, dan Tim BKK. PT Timah dengan sigap menurunkan tim tanggap darurat PT Timah membantu masyarakat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat yang terkena musibah banjir pada Rabu 17 Januari 2024 malam. Selain mengerahkan tim tanggap darurat, PT Timah juga mengerahkan mobil damkar untuk membantu menangani banjir di RW 07 Kampung Ulu yang merupakan daerah terparah yang terdampak banjir. Ibadah dan perayaan Natal Oikumene keluarga besar karyawan PT Timah Tbk dan anak perusahaan serta keluarga dan pensiunan tahun 2023 berlangsung dengan hikmat di Graha Timah Pangkal Pinang. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh karyawan-karyawati yang beragama Kristiani ini penuh dengan sukacita. Pengurus pusat dan pengurus wilayah Ikatan Karyawan Timah menggelar pertemuan dengan jajaran direksi PT Timah yang berlangsung di ruang sidang utama. Seluruh insan Timah mengikuti Town Hall Meeting 2024 yang dilaksanakan secara hybrid dari Graha Timah Pangkal Pinang. Karyawan di Divisi Pengolahan dan Peleburan melaksanakan program mutik yang dilaksanakan di Unit Metalurgi Mentok. Mutik adalah proses pilah atau sortir logam atau lempengan timah yang masih tersisa dari beberapa tumpukan material sirkulasi atau backlog peleburan. PT Timah Wilayah Kundur mengerahkan 1 unit kapal penjangkaran untuk evakuasi dermaga Pelabuhan Rakyat Tanjung Berian agar bisa segera diperbaiki pada Minggu 28 Januari 2024. Sobat Teams, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Berita selengkapnya dapat diakses melalui website timah.com atau sosial media @officialtimah. Terus saksikan Teams Recap di YouTube Official Timah. Saya Fazim Salsabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.